Dakwah menyuruh dan memanggil hamba untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Diisi oleh unsur penceramah yang melangsungkan keberlangsungan kegiatan menuntut ilmu, pendengar yang menerima nasihat-nasihat dari penceramah, materi yang berisi ajaran-ajaran agama, metode ceramah yang merupakan cara penceramahan menyampaikan materi secara impromptu, membaca naskah ekstemporan, dan media ceramah yang merupakan alat penyalur kebaikan. Dibangun oleh pondasi pembuka, isi dan penutup yang penuh dengan ilmu iman dan Islam. Membawa kami, kelompok Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 6, ingin menjadi bagian dari penyalur kebaikan yang memiliki segudang ambisi, yang diwujudkan dengan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga sholawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad sebagai penutup para Nabi, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, dan yang telah memberikan pemahaman bagi kita tentang syariat agama. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada sebaik-baik utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup nabi-nabi terdahulu, dan para keluarganya serta sahabatnya. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Dalam kehidupan, manusia tentunya memiliki banyak masalah dan rintangan yang kadang-kali membuat kita lelah. Tidak hanya lelah secara fisik, tetapi lelah secara mental. Apalagi kita sebagai seorang pelajar memiliki berbagai macam kesibukan, mulai dari belajar, ulangan, mengerjakan tugas, hingga kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler dan les. Apalagi di dalam masa pandemi ini, segala hal menjadi lebih sulit. Hal tersebut tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga menguras waktu dan emosi. Banyaknya tuntutan dari berbagai pihak membuat kita harus melakukan hal tersebut tanpa mengetahui sebenarnya kita melakukan itu untuk apa dan siapa. Hingga kita hanya merasakan rasa lelah tanpa mendapatkan hal positif, karena kita hanya fokus dengan apa yang akan kita terima di dunia. Rasa lelah adalah hal yang wajar. Namun, apabila rasa lelah tersebut diikuti dengan rasa tidak puas, maka hal tersebut menjadi masalah. Hal itu dikarenakan kita tidak mengingatkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk dan karena Allah.
Rasa percaya diri bisa menyelesaikan semua masalah sendirian, juga membuat kita lelah. Padahal, hal tersebut bisa kita hindari. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya, Allah akan membantu hambanya yang selalu ingat kepadanya. Kita juga harus meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah SWT. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Teman-teman yang kami cintai, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi mengajarkan pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya sudah kita tanamkan di usia yang sudah remaja ini, yaitu kesulitan apapun yang kita hadapi, masalah sebesar apapun yang kita jalani, dan beban seberat apapun yang kita hadapi, jangan dijadikan alasan sebagai validasi untuk kita menjauhkan diri kepada Allah. Karena pada dasarnya, karena pada hakikatnya, juga pada akhirnya, semua jawaban dan semua solusi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih juga lagi Maha Penyayang. Makanya, kalau kitanya aja jauh, kalau kitanya aja tidak percaya paham Allah, kalau kitanya aja suuzon sama Allah, kepada siapa lagi? Kita akan meminta pertolongan, meminta bantuan, juga meminta jawaban dari segala masalah yang kita hadapi. Dalam hadis At-Tabrani dikatakan bahwa iman yang paling utama adalah iman percaya kepada Allah, bahwa Allah selalu bersama kita. Artinya, kepercayaan untuk tidak sombong, kepercayaan untuk tidak suuzon adalah hal yang paling utama dalam sebuah iman. Di sini, sebagai umat muslim dan sebagai hamba-hamba Allah yang taat, kita harus percaya bahwa Allah akan selalu menolong kita apabila kita mau mencari pertolongan Allah. Gak susah loh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tepat waktu, sujud sepertiga malam, sholat duha, ngaji, adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir apalagi, jangan lupa setiap habis sholat, itu juga merupakan hal yang penting dan hal yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta alam. Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah menonton video ceramah ini adalah tidak bisa dikatakan hidup apabila tidak ada masalah dalam sebuah tanya. Tidak bisa dikatakan sebagai hambanya pula apabila tidak berserah kepadanya. Nah, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa berusaha dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita dalam sebuah masalah, mau masalah tersebut seberat atau seburuk apapun, atau kita sedang merasa hal tersebut merupakan titik terendah di kehidupan kita, atau mungkin ketika kita sedang merasakan sebuah kesenangan dan merasa hal tersebut merupakan sebuah titik tertinggi di kehidupan kita, kita harus senantiasa ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang selalu mendampingi kita dimanapun dan kapanpun, yang selalu mendengarkan semua curahan hati kita dan memberikan solusi terbaik untuk kita ke depannya. Dan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang selalu bisa menolong kita untuk bangkit dan keluar dari sebuah masalah. Karena seburuk atau sedalam apapun masalah tersebut, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan keluar atau rencana terbaik bagi kita, asalkan kita selalu beriman dan bertakwa kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan sebuah ujian kepada makhluknya melampaui batas kemampuan dari makhluknya tersebut. Sekian ceramah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau pengucapan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hanya bisa mencoba untuk terus menjadi lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan sisi positif dari video ceramah ini dan menjadikan pembelajaran untuk kehidupan kita
Dan juga semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan seterusnya. Sebagai penutup, terdapat sebuah quotes atau kalimat untuk penyemangat kehidupan kita, yaitu selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berusaha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.